guys, welcome to my video. Perkenalkan, nama saya Wina Nurulia dengan NIM 21022043 kelas IP 4. Pada video kali ini, saya akan membahas isi buku yang berjudul Hukum di Era Globalisasi Digital. Buku ini ditulis oleh Dr. Agus Wibowo, MKom, MSI, MM. Di sini saya akan membahas salah satu bab, yaitu bab 1 tentang menuju metodologi hukum digitalisasi, yang di dalamnya akan membahas tentang ciri-ciri hukum cipta, digitalisasi perundang-undangan, pergeseran melalui globalisasi, mengadili digitalisasi, dan perubahan metodologi perundang-undangan. Digitalisasi perundang-undangan. Digitalisasi perundang-undangan mengacu pada penggunaan teknologi digital untuk menyusun, menyimpan, mempublikasikan, dan mengolah undang-undang, peraturan, dan dokumen hukum lainnya. Digitalisasi perundang-undangan membawa banyak manfaat dalam meningkatkan aksesibilitas, efisiensi, dan transparansi dalam pengelolaan informasi hukum. Meskipun demikian, perlu juga memperhatikan tantangan terkait keamanan, pelindungan data, dan aksesibilitas bagi semua lapisan masyarakat. Teknologi digital telah membentuk dan terus membentuk dunia. Kehidupan ekonomi, sosial, politik, dan budaya kita bergantung pada cara kita mengatur teknologi-teknologi ini. Digitalisasi juga menantang gagasan dasar kita tentang hukum. Dalam kontribusi ini, tidak diragukan lagi digitalisasi berdampak pada seluruh bidang hukum dan menantang norma-norma mendasar, asumsi, praktik, dan lain-lain. Antara lain dalam hukum kontrak, hukum administrasi, hukum kesehatan, hukum maritim, hukum konstruksi, dan hukum persaingan. Hukum hak cipta. Hak cipta adalah kerangka hukum yang melindungi karya kreatif dan intelektual dari penggunaan atau reproduksi tanpa izin. Ciri umum hak cipta, yang pertama, perlindungan terhadap karya asli. 2. Hak milik yang eksklusif. 3. Jangka waktu perlindungan terbatas. 4. Perlindungan internasional. Dan yang terakhir yaitu hak moral dan ekonomi. Secara umum, diakui bahwa CGEU telah memainkan peran penting dalam penyesuaian perolehan undang-undang hak cipta. Sebagaimana terlihat dalam diskusi sebelumnya, hal ini tidak mengherankan, mengingat kesulitan dalam membuat peraturan baru atau mengubah peraturan yang sudah ada. Sebagian besar pengembangan hukum harus berada di tangan pengadilan. Hal ini sendiri merupakan pengamatan yang penting dan penanganan pengembang undang-undang yang dilakukan oleh CGEU merupakan tantangan metodologis yang besar bagi banyak pengadilan nasional, yang juga menimbulkan perdebatan yang lebih luas mengenai legitimasi pengembangan undang-undang UE. Pergeseran menuju globalisasi. Digitalisasi dan khususnya jaringan digital tidak mengenal batas geografis, sehingga menimbulkan komplikasi. Jelasnya, globalisasi tidak diciptakan oleh digitalisasi, namun digitalisasi telah memperkuat dimensi global. Dalam metodologi digitalisasi, globalisasi menyeratkan fokus yang lebih kuat pada norma-norma global dalam perundang-undangan nasional serta penerapan hukum nasional. Pergeseran hukum. Munculnya jaringan digital membuka kemungkinan terjadinya penyalahgunaan dan pelanggaran baru. Perkembangan ini telah menggeser fokus praktis dari hukum substantif ke hukum acara. Di dunia digital, pertanyaan krusialnya bukanlah apakah suatu tindakan online tertentu melanggar hak orang lain, karena seringkali memang demikian. Persoalan pentingnya adalah kemungkinan bahwa kesalahan dapat diperbaiki dan menghasilkan sanksi hukum yang sebenarnya dapat dilaksanakan. Perubahan metodologi perundang-undangan. Pergeseran metodologis dari undang-undang yang ditetapkan negara ke undang-undang kontrak dan peraturan perundang-undangan didorong oleh faktor-faktor yang sama, yang mendasari peralihan ke undang-undang yang berbasis horizontal, yaitu tantangan untuk mengatasi kompleksitas dan perlunya memberikan fleksibilitas. Undang-undang yang ditetapkan oleh negara mendefinisikan suatu ruang di mana para pelaku hukum dapat bertindak secara otonom.
di beberapa wilayah hukum yang disahkan negara, di mana perlindungan kebijakan publik hanya memainkan peran kecil, ruang otonominya luas. Dan di wilayah hukum yang disahkan negara, di mana perlindungan kebijakan publik dominan, ruang otonominya sempit. Bobby Valentino.